Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan materi tentang pengelolaan kelas dan praktikum. Adapun pokok bahasanya itu yang pertama itu ada pengertian pengelolaan kelas. Yang kedua ada dasar-dasar manajemen kelas. Yang ketiga tujuan dan komponen keterampilan pengelolaan kelas. Yang keempat ada pendekatan dalam pengelolaan kelas, prinsip-prinsip pengelolaan kelas, dan kegiatan dalam pengelolaan kelas. Kemudian yang kelima ada masalah faktor-faktor yang mempengaruhi pengelolaan kelas dan upaya mengatasi masalah pengelolaan kelas. Yang keenam itu ada praktikum. Nah, pengertian pengelolaan kelas menurut Dede Sujadi mengutip dari beberapa pendapat para ahli menyatakan pengelolaan kelas adalah seperangkat kegiatan untuk mengembangkan tingkah laku siswa yang diinginkan, menghubungkan interpersonal dan iklim sosio-emosional yang positif, serta mengembangkan dan mempertahankan organisasi kelas yang efektif. Kemudian dasar-dasar manajemen kelas. Menurut Alben Ambarita 2006, dasar-dasar manajemen kelas yang harus diperhatikan itu yang pertama, faktor yang sangat penting menentukan lingkungan belajar adalah sikap atau perilaku guru. Sengaja atau tidak sengaja, perilaku verbal dan non-verbal guru mempengaruhi perilaku peserta didik. Yang kedua, guru mempunyai tanggung jawab profesional yang menerapkan aturan dan pemilihan teknik-teknik yang digunakan untuk memaksimalkan perilaku belajar peserta didik. Yang ketiga, guru harus mengembangkan ide-ide tentang hubungan antara mengajar dan disiplin peserta didik mengikutinya. Faktor-faktor memotivasi peserta didik untuk berperilaku seperti yang mereka lakukan. Pribadi guru dengan apa yang diharapkan bagi pengembangan perilaku peserta didik dan sebuah rencana sistematis untuk menata kembali ciri ruang kelas yang lebih baik dengan pengamatan terhadap perilaku belajar peserta didik. Yang keempat itu ada pra-perencanaan hierarki, pengembalian keputusan sebagai implementasi strategi manajemen untuk pengembangan perilaku peserta didik. Kemudian ada tujuan dan komponen keterampilan pengelolaan kelas. Tujuan pelaksanaan pengelolaan kelas adalah sebagai upaya guru untuk mengendalikan tingkah laku siswa di dalam kelas dengan membina hubungan yang baik antara guru dengan guru, antara siswa dengan siswa, yang dapat menciptakan kondisi kelas yang kondusif saat proses pembelajaran berlangsung. Kemudian keterampilan itu sendiri mempunyai komponen-komponen, yaitu keterampilan sebagai upaya memelihara kondisi kondusif yang telah berjalan dengan baik dan keterampilan yang berhubungan dengan usaha guru dan mengembalikan kondisi belajar agar dapat optimal kembali. Kemudian ada pendekatan dalam pengelolaan kelas, prinsip-prinsip pengelolaan kelas dan kegiatan dalam pengelolaan kelas. Menurut Alben Ambarita 2006, ada beberapa pendekatan yang dapat dilaksanakan untuk menciptakan interaksi yang menumbuh kembangkan dari peserta didik, antara lain itu yang pertama ada pendekatan otoritas, yang kedua ada pendekatan intimidasi, yang ketiga ada pendekatan permisif, yang keempat pendekatan buku masak, yang kelima pendekatan instruksional, yang keenam pendekatan pengubahan perilaku, yang ketujuh ada pendekatan iklim sosio-emosional, yang ke-9 ada pendekatan proses kelompok, yang ke-10 ada pendekatan atletik, yang ke-11 ada pendekatan analitik pluralistik. Menurut Syaiful Bahri Jamara dan Aswan Jain 2002 dan Martinez Yamin dan Maisa 2009, terdapat beberapa prinsip pengelolaan kelas, antara lain yaitu hangat dan antusias, tantangan, bervariasi, keluasan, penekanan pada hal-hal yang positif, penanaman disiplin diri. Rusman 2010, pengelolaan kelas meliputi beberapa kegiatan, antara lain yaitu yang pertama ada pengaturan tempat belajar, yang kedua itu ada pengaturan siswa, yang ketiga ada pemilihan bentuk kegiatan, yang keempat ada pemilihan media pembelajaran, dan kelima itu ada penilaian. Kemudian ada masalah dan faktor-faktor yang mempengaruhi pengelolaan kelas dan upaya mengatasi masalah pengelolaan kelas. Menurut Ahmad Rohadi 2004, masalah pengelolaan dapat diklasifikasikan dalam 3 kategori. Yang pertama itu masalah yang ada dalam
wewenang guru bidang studi. Yang kedua itu masalah yang ada dalam wewenang sekolah, dan yang ketiga itu adalah masalah-masalah yang di luar kuasa guru dan sekolah. Nah, menurut Ahmad Rohani 2004 terdapat beberapa faktor penghambat pengelolaan kelas, antara lain itu yaitu ada faktor guru. Yang pertama itu ada faktor guru, yang kedua ada faktor peserta didik, dan yang ketiga itu ada faktor keluarga, dan keempat faktor fasilitas. Nah, sebagai seorang guru yang bertanggung jawab terhadap berbagai tingkah laku peserta didik yang menimbulkan masalah dalam proses pembelajaran, maka guru harus berupaya untuk mengatasi setiap masalah yang terjadi. Seperti yang dikatakan oleh Ahmad Rohani 2004, Martinez Yamin, dan Maisha 2009, sebagai upaya guru dalam menciptakan kondisi yang optimal agar proses belajar mengajar berlangsung efektif, dan sebagai usaha mengatasi masalah pengelolaan kelas baik individu maupun kelompok, terdapat dua tindakan guru, yaitu tindakan pencegahan dan tindakan korektif. Kemudian pokok bahasan selanjutnya itu ada praktikum. Pertama, pengertian praktikum. Menurut Hagerty Hazel, seperti dikutip Lazarowitz dan Tamir 1994, praktikum adalah suatu bentuk kerja praktek yang bertempat di dalam lingkungan yang disesuaikan dengan tujuan agar siswa terlibat dalam pengalaman belajar yang terencana dan berinteraksi dengan peralatan untuk mengobservasi serta memahami fenomena. Kemudian ada tujuan praktikum. Praktikum memiliki 3 tujuan, yaitu keterampilan kognitif, keterampilan efektif, dan keterampilan psikomotorik. Nah, keterampilan kognitif, siswa dapat melatih diri agar teori dapat dimengerti, teori yang berlainan dapat diintegrasikan, serta dapat menerapkan teori pada keadaan nyata. Yang kemudian keterampilan afektif bertujuan agar siswa dapat belajar merencanakan kegiatan agar secara mandiri, kerjasama, menghargai, dan mengkomunikasikan informasi mengenai bidangnya. Kemudian ada keterampilan psikomotorik, bertujuan untuk menyiapkan alat-alat, memasang, serta memakai instrumen tertentu. Kemudian ada kelebihan dan kekurangan dari metode praktikum. Yang pertama ada kelebihan. Kelebihan pertama itu melibatkan secara aktif fisik, pikiran, dan emosi peserta didik sehingga mempertinggi hasil belajar. Yang kedua itu ada meningkatkan kadar keterampilan peserta didik. Yang ketiga membangkitkan motivasi dan rasa percaya diri. Yang keempat, biasanya praktek itu dapat menghasilkan benda yang bermanfaat. Kemudian ada kekurangan dari metode praktikum ini. Yang pertama itu seringkali memerlukan fasilitas yang banyak, memerlukan waktu yang banyak. Untuk kelas yang besar, pengawasan kurang efektif kalau instrukturnya terbatas. Langkah-langkah atau teknik dalam pembelajaran dengan metode praktikum. Yang pertama itu ada langkah persiapan. Yang pertama itu ada menetapkan tujuan. Yang kedua, mempersiapkan alat dan bahan yang diperlukan, mempertimbangkan jumlah siswa dengan jumlah alat yang ada dan kapasitas tempat. Kemudian ada memperhatikan risiko keamanan, mempersiapkan tata tertib untuk menjaga peralatan dan bahan yang digunakan. Kemudian ada membuat petunjuk tentang langkah-langkah yang harus ditempuh selama praktikum berlangsung secara sistematis atau teratur, termasuk hal-hal yang dilarang atau yang membahayakan. Yang kedua, langkah pelaksanaan. Di dalam langkah pelaksanaan itu, sebelum siswa melaksanakan praktik, siswa mendiskusikan persiapan dengan guru. Setelah itu meminta alat-alat dan perlengkapan yang akan digunakan dalam praktikum. Kemudian selama praktik, guru perlu mendekati siswa untuk mengamati proses yang sedang berlangsung, menerima pertanyaan-pertanyaan, memberikan dorongan dan bantuan terhadap kesulitan-kesulitan yang dihadapi siswa sehingga praktikum dapat dilaksanakan. Kemudian selama praktikum, guru hendaknya memperhatikan situasi secara keseluruhan untuk mengontrol praktikum. Kemudian yang ketiga, tindak lanjut. Dalam tindak lanjut itu, meminta siswa membuat laporan untuk diperiksa. Yang kedua, mendiskusikan masalah-masalah yang ditemukan dalam praktikum. Kemudian yang ketiga itu memeriksa keberhasilan dan menyimpan kembali segala peralatan yang digunakan. Sekian dan terima kasih presentasinya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.